Sejak tahun lalu, di mana COVID-19 resmi menjadi pandemi global, minat pelanggan terhadap smartphone semakin kencang, terutama di Indonesia. Segmentasi pasar yang paling diserbu oleh peminat gawai di Indonesia adalah pasar mid-range. Realme sendiri tak jarang mengikuti lomba ini, sehingga Realme Number Series dan C-Series menjadi seri Realme yang bisa dibilang sangat berhasil. Kali ini, Realme memperkenalkan penerus terbarunya di lini Number Series dan menghadirkan Realme 8 dan juga Realme 8 Pro. Halo Googles, Ferry di sini. Kemarin kita sudah melakukan unboxing dari Realme 8 dan dalam video kali ini gue akan coba berikan impresi serta initial review kita terhadap si seri paling dasar Realme 8 series kali ini, yaitu Realme 8 yang biasa. Let's check it out! Kita mulai dulu dari build quality-nya. Bodi dari Realme 8 terbuat dari polikarbonat untuk back cover-nya serta mid frame-nya. Displaynya sendiri merupakan kaca, namun tidak diketahui jenis proteksinya apakah sudah menggunakan Gorilla Glass atau belum. Ini tentunya akan gue cari informasinya lebih dalam lagi nanti ya. Walau terbuat dari bahan dasar polikarbonat, build dari Realme 8 ini cukup kokoh berkat struktur yang diberikan oleh baterainya. More on that later. Warna yang dibawakan Realme kali ini bernama Silver Cyber dan juga Black Cyber. Warna ini memberikan finish glossy bagaikan kaca dan efek luminescence pada sisi kanannya bagaikan memiliki dua tone warna. Kalau kata Realme sih, ini adalah Infinite Bolt Design yang inspirasinya dari sesuatu yang futuristik atau sesuatu yang keluar dari sebuah film sci-fi dan memiliki cyberpunk-esque yang cukup kental. Selain itu, Realme dengan cukup berani memampangkan slogan Dare to Leap pada bagian kanan. Ini ditujukan sebagai fashion statement yang tidak biasa di ranah smartphone. Mungkin ada beberapa pengguna yang akan kurang suka dengan pendekatan ini, tapi gue sendiri merasa ini adalah nilai plus bagi orang yang percaya akan branding dari Realme sendiri. Sayangnya backdoor ini bisa dibilang cukup perlu rajin dibersihkan karena ini adalah sarang fingerprint banget. Di atas kirinya bertengger 4 buah kamera yang disusun secara simetris. Ini ditemani juga oleh flash serta tulisan 64 megapiksel quad camera. Pada sekitar bodinya cukup standar, di bagian bawahnya ada USB Type-C, speaker grill, serta 3,5 mm headphone jack yang untungnya belum begitu jarang kita temukan di kelas mid-range tapi sudah hilang di flagship. Lalu di sebelah kanannya ada volume rocker dan power button yang super clicky dan sangat solid, mikrofon di atas dan di bawah, serta SIM card tray. Seperti saat unboxing kemarin, perlu diingat bahwa Realme 8 sudah mendukung 2+1 SIM card tray yang sudah mendukung 2 SIM card dan 1 external memory card. Namun salah satu hal penting dari bodinya ini adalah Realme menekan berat dan ketebalan smartphone ini untuk menjadi sekompak mungkin walaupun berukuran 6,4 inci. Nah, si smartphone ini memiliki berat 177 gram dan juga ketebalan 7,99 mm. Namun, walau dengan ketebalan ini, smartphone ini masih ditemani oleh baterai yang cukup besar untuk mentenagainya sebesar 5000 mAh. Beralih ke displaynya, di sini Realme dengan berani membenamkan Super AMOLED 6,4 inci Full HD+. Display ini juga memiliki screen ratio 20:9 dan screen to body ratio 90,8%. Bezel wise, oke lah, it's not one of the thinnest karena dagunya yang termasuk cukup tebal. Peak brightness yang dimiliki oleh Realme 8 mencapai 1000 nits, sehingga display outdoor dan juga indoor akan sangat jelas bisa dilihat. Konsumsi multimedia di display ini dapat dinikmati dengan cukup maksimal, karena as expected dari panel Super AMOLED, kontras dan saturasinya dapat membuat layar ini memiliki color yang pop out banget. Selain itu, warna hitam yang ditampilkan juga cukup pekat dan juga tentunya cukup akurat. Pengalaman full display-nya juga dapat dirasakan dengan adanya punch hole camera di sudut kiri atas, yang bisa dengan cepat dilupakan berada di area itu karena terhalang tangan atau berada di viewing angle yang jarang dilalui mata kita. Namun demikian, hal yang sangat gue sayangkan menghilang dari Number Series adalah refresh rate yang melebihi 60Hz. Di tahun 2021, sepertinya kita sudah mulai bisa meninggalkan display refresh rate yang rendah seperti 60Hz untuk pengalaman yang lebih baik lagi, mungkin di sekitaran 120Hz ataupun 144Hz. Tapi overall, display Super AMOLED dari Realme 8 ini cukup indah untuk menikmati konsumsi multimedia
ataupun mengerjakan daily task berkat panelnya yang super indah ini. Selain itu, Super AMOLED ini juga membuat Realme 8 sudah mendukung Always On Display serta in-display fingerprint. In-display fingerprint ini sudah lebih akurat dan juga lebih cepat, sehingga memudahkan akses ke dalam smartphone kita, namun tetap lebih secure dibandingkan 2D Face Unlock. Untuk soal OS-nya sendiri, Realme 8 mengandalkan Realme UI 2.0 serta Android 11 untuk memberikan pengalaman terkini, termulus, dan terbaik saat ini. User Realme 8 akan tetap nyaman dan aman menggunakan smartphone ini karena Realme UI 2.0 memberikan perlindungan privasi yang cukup baik dengan adanya ruang pribadi, serta peningkatan efisiensi dari user interface-nya sendiri. Well, kemudian ada spesifikasinya. Spesifikasi dari Realme 8 sendiri, terutama yang kita review kali ini, adalah smartphone yang dibekali oleh otak SoC dari MediaTek Helio G95, ditemani oleh RAM 8GB LPDDR4X, dan storage 128GB yang seharusnya sih sudah UFS 2.1. Spesifikasi ini cukup baik untuk menemani anak muda yang merupakan target audiens utama dari Realme untuk berselancar di dunia maya, menikmati konsumsi multimedia melalui streaming, atau yang sekarang sudah mendarah daging sejak pandemi COVID-19, yaitu online meeting ataupun conference. Namun itu memang masih sebagai use case standar banget untuk Realme 8 itu sendiri. Bagaimana untuk yang lebih demanding seperti gaming? Realme 8 sendiri saat diuji dengan AnTuTu Benchmark version 9 mampu mencapai angka 359.336. Angka yang cukup impresif untuk sekelasan mid-ranger dari Realme 8 yang basic ini. Saat kita hajar bermain Genshin Impact, performanya pun masih cukup oke. Bahkan sebenarnya gue bisa bilang tergolong masih cukup playable. Untuk main Genshin Impact sendiri, sampai setting highest 60 fps pada beberapa kesempatan, Realme 8 ini masih mampu mendorong kemampuannya hingga kita mendapatkan performa yang cukup baik dan juga pengalaman yang masih bisa dibilang cukup oke. Untuk video tes gameplay Genshin Impact, nantinya kalian akan bisa tonton pada video lancar nggak sih kita. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Guiples. Game-game lain pun seharusnya juga bisa dengan mudah dilibas oleh Realme 8 tanpa perlu diragukan lagi. Apalagi salah satu fitur yang cukup menarik adalah touch sampling rate dari si Realme 8 ini yang tergolong cukup tinggi untuk kelasannya. Realme 8 mampu mencapai hingga 180Hz touch sampling rate, sehingga pengalaman kalian untuk bermain harusnya cukup mulus dan juga cukup nyaman. Kemudian pada bagian kameranya. Di sini Realme memberikan mata yang cukup baik untuk si Realme 8, di mana sensor utamanya merupakan sensor 64MP. Ini kali pertama Realme memboyong 64MP ke entry model atau basic model dari number series dan menjadi sebuah welcome addition to the family. Selain itu, kamera pendukung lainnya ada 8MP ultra wide dengan radius 119 derajat, 2MP macro sensor, dan 2MP depth sensor. Di segi software, Realme banyak memberikan tambahan fitur seperti yang menjadi highlight Realme 8 series seperti Tilt Shift Mode yang dapat memberikan ilusi optik seperti contoh berikut. Lalu ada juga serangkaian mode portrait baru seperti Neon Portrait untuk hasil blur pada cahaya yang lebih dreamy, Dynamic Bokeh yang membuat latar belakang seperti bergerak lebih cepat, dan New AI Color Portrait yang lebih baik dari pendahulunya. Berikut adalah beberapa contoh fotonya. Di sisi kamera, Realme juga memberikan beberapa fitur tambahan. Secara dasarnya, kamera Realme 8 ini sudah mampu menangkap video hingga 4K 30fps dan juga sudah memiliki stabilisasi seperti UIS dan juga UIS Max. Cinematic Mode juga kembali di sini untuk memberikan crop garis hitam bagikan film sinema. Di sisi kamera depan, Realme memberikan kamera depan 16MP in display dengan aperture f2.45. Hasil fotonya jujur aja memang tidak terlalu wow dibandingkan kamera belakangnya. Namun Realme sudah membesutkan segudang fitur untuk bersuah foto seperti AI Beauty, Portrait Mode, dan Super Nightscape supaya hasil selfie kita tetap mantap dalam banyak situasi. Sayangnya gue belum begitu banyak menguji kamera depannya, jadi coba nantikan pada next reviewnya ya. Untuk urusan power, baterai yang dimiliki Realme 8 bisa dibilang cukup badak.
Di bodinya yang ramping ini, Realme 8 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dan dapat diisi ulang dengan 30 watt fast charging. Realme mengklaim bahwa baterai Realme 8 dapat diisi ulang hingga 100% dalam waktu 65 menit saja. Realme 8 sendiri juga sudah mendukung 15 watt PD atau power delivery, sehingga kalian tidak terbatas pada opsi 30 watt yang merupakan charging bawaannya saja. Dalam uji coba penggunaan, saat digunakan berselancar di sosial media dan streaming misalnya, Realme 8 mampu menghabisi hari dengan masih ada baterai di atas 30%-an. Ketika dipakai bermain Genshin Impact misalnya, Realme 8 memiliki konsumsi daya sekitar 1% per 3 menit. Sehingga jika diestimasi, mungkin kita kalau main Genshin Impact itu bisa selama 300 menit. Cukup lama sih sebenarnya, dan yang masih bikin gue bingung adalah gimana caranya Realme menyematkan baterai 5000 mAh dalam bodi yang ramping si Realme 8 ini. Lalu Realme tentunya tidak lupa dengan fitur favorit warga Plus 62, yaitu NFC. Realme kembali menghadirkan NFC multifungsi untuk Realme 8 di Indonesia yang dapat membantu smartphone ini terhubung dengan aksesoris yang mendukung NFC dengan cepat ataupun melakukan pengecekan serta top up saldo dari uang elektronik yang sudah banyak digunakan saat ini. Pada initial review kali ini bisa disimpulkan bahwa Realme 8 merupakan salah satu mid-ranger yang cukup menantang. Dengan trendsetting desain yang nggak biasa ala Realme, build quality yang tetap solid, performa yang masih sangat tangguh melahap banyak situasi, serta mata utamanya dengan sensor 64 megapiksel, slogan Capture Infinity dari Realme untuk Realme 8 series ini masih cukup inline. Untuk harganya, kalian bisa pastikan dengan di judul, karena saat initial review ini gue buat, gue sendiri belum mengetahui harganya berapa. Tapi bisa dibilang Realme cukup berani dan pede memberikan harga tersebut untuk si Realme 8 series, dan memang cukup worth it untuk semua fitur yang dimilikinya. Jika kalian tertarik, Realme 8 akan mulai penjualannya pada tanggal 7 April 2021 ini, dan link pembelian akan dapat kalian temukan pada kolom deskripsi di bawah ya Goopals. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, silahkan drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Goopals. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.